tema taklim kita sekarang adalah jadikan akhir napasmu itu indah. Ini cuma permainan bahasa. Ujung-ujung nama orang sing siapkan bekal supados derajat husnul khatimah kadituna orang teh aman. Dan ingat ibu, bapak, kematian dalam Islam bukan akhir dari persoalan. Justru kematian itu awal dari persoalan. Keliru besar kalau ada orang beranggapan maut beres masalah. Depresi, stres, hayang maut ngara tenang, cantang tu. Jadi jangan dianggap kalau orang sudah meninggal itu tenang. Kan orang-orang awam banyak yang berkata begitu. Alhamdulillah si mamah ayeuna mah tenang. Karunya kamari mah diopname 2 bulan ribu, ayeuna mah tos tenang. Nyaho ti mana? Kembali lagi kepada manusianya. Semohon tenang tidaknya kita di alam kubur dan di akhirat, celaka tidaknya kita di alam kubur dan akhirat, sangat bergantung dari ikhtiar yang kita lakukan di saat hidup. Jadi yang paling tepat mendoakan saudara kita agar husnul khotimah itu di saat masih hidup. Ibu, bapak, ku abdi didoakan sing husnul khotimah, amin. Eta nu bener. Tapi kan seringkali ngucapkan mudah-mudahan husnul khotimah teh geus jadi mayit. Leres henteu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ye upami ngumumkeun nu maut di masjid, harus bijak kalimatnya, jangan berlebihan dan jangan menakut-nakuti yang mendengar. Tidak ada keharusan mengumumkan kematian atas saudara kita diawali dengan kalimat istirja. Pan urang malamun anu maot teh pengumuman di masjid didramatisir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. 3 kali. Inna lillahi. Aduh. Teu kudu kikituan ngumumkeun nu maut mah. Membuat ngadek-dek nu ngadengena. Yang mendengar tuh gemetar. Saha ieu teh saha? Leres henteu? Sudah kalimat mah yang bijak, singkat, tepat dan jelas. Dan tidak perlu ada kata-kata telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Siga nu nyaksian wae. Berpulang ke rahmatullah itu tergantung siapa orangnya. Ayeuna kararieu mah yeuh. Insya Allah berpulang ke rahmatullah. Sementara orang sibuk di mal, berhujan-hujan, belanja tepara rugu, udar ider, orang mengaji. Semohon. Tak iya kengeng ye mah ye disebut berpulang ke rahmatullah mah menang ye mah. Yo makam masjid ente, ngaji ente, jeung tetangga wawuh ente, ke rahmatullah di mana? Terus ya ini yang harus saya luruskan. Kau mau ada kata-kata telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Duh, dengan tenang di mana? Sidik nu doraka mah digebugan. Digebugan ku malaikat. Kayak ku abdi dijelaskeun. Lajengkeun? Hirup keneh? Soalnya ada kejadian di dalam pengajian jam segini megang buku nyekel pulpen kieu we. Tapi pulpenna teu oyak-oyak. Si horeng kerkerek.
Lanjut ya Bu. Oleh karenanya Allah sangat melaknat orang Islam yang mati karena sebab bunuh diri. Lihat orang-orang yang tidak paham Islam alias orang kafir, mereka dengan mudahnya mengakhiri hidup bunuh diri. Kalau orang Jepang menyebutnya harakiri, leres deh, rep, cek mana nama selesai. Padahal masih bahaya. Tapi kalau orang di luar Islam mau mati bunuh diri atau mati karena sebab penyakit, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Orang di luar Islam tidak ada istilah jinah. Tidak ada istilah jinah. Yang ada istilah jinah kalau pelakunya itu orang Islam. Kalau orang di luar Islam tidak ada istilah jinah karena mereka di luar konteks bahasa agama orang. Lanjut. Bu, sok mari dileut. Bisi anu naros naonna curug. Itu yang di belakang bentak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada man qatala binafsihi Yaumal kiamah, maka Allah akan mengazabnya khalidan mukhalladan fiha abadan. Man qatala bisai'in, siapa saja yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah akan mengazabnya di neraka seumur-umur. Kade tah. Dan mati bunuh diri termasuk mati dalam keadaan kufur i'tiqad, kufur akidah. Konsekuensinya mayitna teu meunang disalatkeun. Jadi lamun aya nu maut bunuh diri, mayitna teu kengeng disalatkeun. Tapi kan kita tidak bisa bertanya, anu maut piraku kudu ditanya. Ya kunannya maut itu bunuh diri lain gitu. Ente kan. Yang penting kalau kita tahu dia Islam, salatkan. Sepanjang kita tahu. Semohon. Lanjut Bu. Yang mati bunuh diri ngajleng tina tower, towerna ngiring ka neraka. Eta jalmi di neraka teh ngajleng teu eureun-eureun. Rejet, hirup deui, naik deui, ngajleng teu eureun-eureun. Ngadu kepala dengan kepala kereta, jegur, maut. Hulu kereta milu ka neraka. Eta jelema kikituan buang. Cek Allah akan sih. Sanes bohong gitu. Yang minum racun, kematian itu yang paling sakit, ibu bapak, proses sakaratul mautna. Proses sakaratul mautna. Jadi kematian itu bapak ibu dimulai dari telapak kaki. Roh itu didorong dari telapak kaki sampai lutut. Makanya yang orang disinyalir sudah dekat kematiannya, telapak kaki nate sok tiis. Leres itu. Ayeuna parios telapak kaki macam-macam. Anet kene. Anet kene. Berarti masih jauh. Atau setengah panjang ting. Nanti dari lutut roh didorong sampai pusat. Dari pusat roh didorong sampai perut. Dari perut roh didorong sampai dada. Makanya orang kalau di rumah sakit teh sok yuk dek 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 tah geus di dieu. Dari dada roh naik ke tenggorokan. Si dada nanti relatif tidak bergerak. Iya nak nu bergerak teh. Sok ninggal teh. Kalau roh sudah di tenggorokan, maka yang bersangkutan diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat kehadiran malaikatul maut. Yang semula goib
Allah nembongkeun ka eta jalmi, malaikat hadir dalam jumlah yang tidak terbilang. Wal malaikatu basitu aidihim, malaikat-malaikat pencabut nyawa diturunkeun. Masing-masing orang punya malaikatul maut masing-masing, tidak akan tertukar. Malaikatul maut ibu dengan saya beda. Mual pahili, pahili itu laki-laki ya. Kalau ada pahili pasti ada buhili. Ini hebatnya bahasa Sunda ya, luar biasa bahasa Sunda itu. Kalau ada bucitrek pasti ada pacitrek. Saya betah di Sunda itu bahasanya luar biasa. Ada culang cilung, oh itu susah di Indonesia kan itu culang cilung. Ada lagi bahasa Sunda mangkaning, mangkaning. Mangkaning itu saudaranya bikaning gitu. Malah yang menarik bahasa Sunda itu punten, naon bentena hitut jeung bekok. Ada lagi itu. Kata orang umum sama Ustadz, teu bisa, beda, namanya juga beda. Kalau hitut itu keluar dari orang muda. Kalau bekok itu keluar dari nini-nini jeung aki-aki. Nini-nini jeung aki-aki mah tenaganya sudah berkurang. Lalu konsentrasinya sudah lemah. Kadang-kadang sok tersadar. Ujuk-ujuk bunyi weh. Karena tenaganya lemah, yang terdengar itu bek. Nah, itu bek. Karena di belakangnya ada huruf kop, jadi pakai kol-kola kubro, bekok. Tak gitu. Eta sejarah bekok deh. Sampai di mana Bu? Sakratul maut, lain bekok. Sakratul maut. Sakratul Allahu Akbar. Catat ku ibu, catat, ngambawa buku jeung pulpen, catat surat ke-6 ayat 93. Surat berapa? Surat ke-6 ayat 93. Konteks ayatnya surat ke-8 ayat 50. Surat ke-8 ayat 50. Ini dua ayat saling mengisi, memberikan gambaran bagaimana rasa sakitnya orang-orang durhaka di saat menghadapi kematian. Itu ayatnya. Walau tara ijid jalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Eta ayat Al-An'am surat ke-6 ayat 93. Al-An'am teh surat ke-6 ayat 93 dan Al-Anfal surat ke-8 ayat 50. Itu kade. Ari ngaji jeung ibu-ibu mah kudu tenang gitu. Sakitu enggeus ngogorowok hayo we ditanya, "Nah, surat naon nya?" Mohon kada ekstra sabar. Sudah Bu? Tah dua ayat tadi teh Ibu Bapak, maaf ini yang hadir orang Sunda semua? Oh, ada yang bukan Sunda. Ada yang bukan Sunda. Kudu ngerti. Kudu ngerti. Berusaha untuk mengerti. Saya juga awalnya tidak paham, tapi karena saya jadi mubalik di Sunda, alhamdulillah ngerti guring teh.
Bu, lanjut. Jadi orang doraka itu kalau mau menghadapi kematian, malaikat hadir dalam jumlah yang tidak terbilang. Dan malaikatul maut itu membagi tugas. Ini bocoran ya, tidak semua orang saya beritahu, ini rahasia. Rahasia. Dan tidak semua orang saya beritahu, ini rahasia. Lanjut Bu. Ada malaikat yang mendorong ruh. Satu. Ada malaikat yang menyiapkan kafan. Kalau yang durhaka, kain kafannya hitam, panas dan bau. Lalu ada juga yang ngajak bicara. Ada yang menarik ruh. Dan ada yang membentangkan sayap. Pak Emil Ridwan Kamil ngobrol dengan saya. Ustaz, ketika saya membuka kantong jenazah anak saya, bayangkan sudah hampir 2 minggu lebih, jasad anak saya alhamdulillah masih utuh. Dan yang paling menarik katanya, wajah Eril mayitna dengdek ke kanan. Dengdek ke dia tak? Dengdek itu miring. Makanya pikiran tentang deng-deng miring gitu. Kedua, matanya relatif rapat, mulutnya rapat, dan ada sembul senyum, dan aromanya tercium seperti aroma khas alami. Ya harusnya bau, tapi logikanya karena airnya dingin. Beliau tanya ke saya, kunaun ya Ustaz, kunaun Eril betkieu? Saya katakan, orang soleh waktu menghadapi kematian, malaikat teh senyum ke ibu. Ibu teh senyum, ayeuna kieu. Ibu aya nu senyum ke ibu, keur hirup ayeuna ieu. Ibu senyum teh? Otomatis. Kecuali nuker nyeri huntu, nutunu, sok nutunu ajak serius, mau ngajawab, hari nu bentah mah diajak senyum pasti senyum. Itu fitrah manusia. Kalau ada ibu-ibu diajak senyum manyun, teu fitrah eta teh, gering eta teh, nu cager mah pasti senyum. Apalagi di saat yang amat kritis, amat menegangkan, maka malaikat menghadap ibu dengan senyum. Mendekat, 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 membuat lingkaran. Lalu malaikat membagi tugas. Ada yang mendorong ruh dengan tenang untuk orang soleh ya. Dan saya berdoa ibu yang hadir semuanya seperti itu. Da urang teh tinggal nunggu waktu, sadayana ge bakalan maut gitu. Kita semua akan mati. Tempat kita bukan di dunia, di akhirat. Kehidupan yang hakiki di akhirat. Dunia ini tempat untuk mengumpulkan amal kebajikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Urang teh ditita ibadah di dunia teh. Ngara di akhirat teh urang tenang hirupna. Lamun ibu hayang ke surga, ti ayeuna meserna. Ibu ka neraka, kalakuan ibu ke di dunia pinarakaeun, ka Allah ngalawan, ka salaki molotot gitu. Aya nu sok molotot ka salaki, tidak boleh molotot ka salaki. Kecuali lamun ibu geus molotot ti dituna. Tidak boleh. Harus manis, istri soleha mah harus manis. Ija najorta ilaiha sarotka. Istri soleha itu kalau dipandang suami menyenangkan, manis. Manis tampilannya, manis tutur katanya, manis akhlaknya, dan cantik bodinya. Dan lelaki seneng yang seksi, ibu. Berapapun usianya, pasti lelaki mah fitrahnya senang yang seksi. Seksi itu tidak harus begang.
Tidak harus kurus. Seksi itu walaupun ibu badannya relatif besar, yang penting membentuk. Maksud membentuk itu, kalau contoh artis ya Denada. Denada itu besar tapi membentuk, itu seksi. Bukan kunan ibu terdahar-dahar hayang seksi. Tungtungna begang, nges begang diop nama. Akhir naon kikituan. Seksi maka jen gede ngebentuk. Jelas. Bisa dibedakan. Mana cangkeng, mana beteuk, mana tukang. Da fitrah, Pak. Makanya ibu olahraga, hup, olahraga, hup. Ikhtiar. Istri saya juga maaf, keturunan agak besar. Tapi saya tetap ngebimbing, Neng, beteng tos maju, Neng. Kumaha tuh, Kang? Saya belikan alat olahraga 3.700.000. Sok Neng olahraga. Nih videonya, setel. Setiap pada asar pamajikan teh hup. 6 bulan olahraga, alhamdulillah terubah. Genep bulan olahraga anger terubah. Kenapa? Ya karena sudah begitu. Sudah melahirkan anak berapa anak? Sudahlah, nu penting mah neng sehat, neng hirup, itu saja. Jadi lelaki jangan egois. Betul, Bu? Tidak boleh egois lelaki teh. Sayang yuk bapak-bapak terdatang yuk. Tong egois lelaki mah. Pamaji perempuan itu manusia yang paling berat. Makhluk lembut, bukan halus, lembut. Perempuan itu makhluk lembut, tapi mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Perempuan tuh, lelaki masih ganu kuat, padahal mah leles. Lelaki itu, awewe mah si ganu leles, tapi siapa yang sanggup hamil 9 bulan awewe nek liur tengen awak 9 bulan kikituan daras henteu lalaki mah naon ngan kitu wungkul mangawe beres 8 bulan nyerina luar biasa, mempertaruhkan antara hidup dan mati. Beres, Bu? Ya Allah, ya Karim, sangat tidak beralasan, sangat jolim lelaki nunggala ke pamajikan. Itu sebabna cep Nabi, lelaki yang paling dilaknat Allah, lelaki nunggala ke pamajikan. وسلم